Baik, Bulan selamat malam. Selamat malam, Pak. Bagaimana Bulan kabarnya hari ini? Kesehatan baik, cuman saya ini lagi ada masalah. Kalau tidak mengganggu waktu Bapak nih, bolehlah saya sedikit minta saran gitu, berbagi. Oh, begitu. Kira-kira tujuan kita itu apa, Bulan? Saya kan lagi ada masalah nih Pak mengenai ketertiban kawan-kawan nih. Jadi dengan saya nanti bercerita dengan Bapak, saya dapat solusi yang terbaik gitu untuk kedepannya kegiatan di sekolah juga lebih baik lagi. Itu sih harapan saya, Pak. Begitu. Baik-baik. Semoga kita mendapatkan tujuan yang Bulan inginkan ya. Baik, Bulan. Sekarang perasaan Bulan itu seperti apa? Ada kesal juga, ada kecewa juga ya karena kalau setiap pagi itu saat baris kadang guru-guru tuh baru datang gitu kan. Sedangkan kami dari pagi sudah menyambut anak, sudah mempersiapkan anak untuk baris gitu. Malah kadang ada yang anak kalau moodnya pagi nggak bagus, dia nggak mau tuh turun dari motor kan, harus yang bujuk pun maunya wali kelasnya gitu. Kalau dibujuk wali kelas yang lain tidak mau, tetap mau menunggu gurunya datang. Jadi ditunggu tuh di atas motor sampai gurunya datang kan. Jadi mood anak kan terganggu untuk kegiatan pembelajaran seharian itu nanti. Seperti itu sih, Pak. Begitu. Lalu Bulan untuk mewujudkan apa yang Bulan inginkan, kira-kira apa yang harus dilakukan? Eh, Tiket itu sebenarnya, jadwal tiket itu sebenarnya sudah ada. Cuman pelaksanaannya itu loh kok semakin kesini semakin tidak ditaati lagi jadwalnya gitu. Saya ingin jadwal itu tetap ditaati, jadwal piket, guru piketnya yang datang pagi siapa gitu. Kemudian usahakan kalau bisa tuh ya guru yang menyambut anak gitu. Jadi begitu menyambut kedatangan anak, mood anak jadi bagus, jadi semangat dia belajar satu hari gitu. Tidak ada lagi yang merajuk, menangis masih di atas motor nunggu gurunya datang gitu. Oh, iya. Jadi kalau dijemput mungkin oleh gurunya anak lebih bahagia mungkin ya. Iya, Ya. ada dari jauh sudah melihat gurunya kan sudah senang gitu kan. Senang. Kadang Iya. ada juga mungkin yang memanggil ibu gitu ya, Iya. bapak gitu ya. Jadi strategi yang mau Bu Ulan lakukan kira-kira seperti apa supaya terwujud? Saya mungkin mau menghadap ke kepala sekolah dulu ya Pak ya, ibaratnya kita diskusi dulu gimana kondisi sekarang ini karena bukan cuma sekali dua kali kejadiannya itu sudah ada beberapa anak yang begitu datang dia masih menangis, tidak mau ditinggal orang tuanya karena gurunya belum ada kan. Orang tuanya kalau rata-rata di tempat kami itu Pak kan bekerja. Ya, Takkan dia menunggui anaknya sampai mau masuk kelas, nanti dia bisa terlambat pergi kerja. Nah, betul betul. itu kemudian saya nanti juga akan menyampaikan bahwa sudah ada juga keluhan dari wali murid gitu Wali kan. murid ya. Menanyakan ke saya, Bu, ibu guru ini mana kok belum datang? Oh iya, mungkin lagi di jalan. Saya cuma bisa menjawab gitu kan, Pak. Jadi masukan untuk kepala sekolah supaya nanti beliau mengadakan rapat atau gimana supaya jadwal yang sudah ditetapkan itu dipatuhi kembali gitu ya Lebih Pak. disiplin Bu ya, Iya. mematuhi jadwalnya. Eh, baik Bulan. Jadi kita sudah dapat nih apa yang mau yang menjadi tujuan Bu Ulan agar guru-guru itu bisa mematuhi atau bisa melaksanakan tugas piketnya pagi ya. Iya. Nah, jangka waktu atau tolak ukur yang dapat kita ambil atau yang tolak ukur yang bisa kita uh, ini Bulan, tolak ukur yang bisa kita menjadi pertimbangan kita semua itu bisa tercapai itu seperti apa? Ya kalau guru bisa datang awal dan tidak ada lagi anak yang menangis pagi-pagi. Begitu datang mereka senyum, begitu datang mereka langsung turun.
sudah cipika-cipiki sama bundanya, sama ayahnya yang ngantar, sudah anak bersemangat lagi masuk kelas gitu kan. Nah, dan itu juga sebenarnya mengantisipasi bahaya juga ya Pak ya, karena kalau anak pagi datang bermain itu tidak diawasi guru, itu juga karena anak bermain, kalau anak TK ini masih butuh pengawasan yang ekstra gitu kan, meskipun pagi baru datang. Apalagi kalau gurunya terlambat, Bu Ulan ya. Iya, kan Jadi, kalau anak baris lihat gurunya baru datang kan gimana gitu. Kalau nanti sudah terwujud Bu Ulan, terwujud apa yang Bu Ulan inginkan, guru-guru melaksanakan tugas piketnya dengan baik, ternyata terulang lagi. Jadi untuk mengantisipasi itu apa yang harus kita Ibu lakukan? Mungkin saling mengingatkan di grup kali ya Pak ya. Pertama jadwalnya bisa kita print, kita tempel besar-besar di dekat mesin itu fingerprint. Iya. Nah, jadi kan setiap hari terlihat tuh. Nah, kita tempel di situ, kita kasih kata-kata motivasi, misalnya disiplin adalah gambaran pendidik yang unggul atau gimana gitu kan. Nah, itu salah satunya. Kemudian mengingatkan di grup sih, yang ini kan ada WA grup untuk guru, jadi di grup saling mengingatkan siapa yang piket besok. Kemudian kalau misalkan ada yang berhalangan, segera memberitahu teman yang lain supaya bisa tukar hari atau bisa maksudnya minta tolong dulu siapa yang bisa pagi gitu. Jadi bisa menutupi dulu ya Bu Ulan ya. Iya. Berarti minta tolong sama rekan-rekan sejawat dulu supaya bisa menggantikan sementara. Nah, jadi komitmennya Bu Ulan seperti apa supaya ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, hingga nanti timbul kesadaran oleh rekan-rekan untuk melaksanakan tugas piketnya dengan baik. Kalau komitmen saya pribadi, otomatis saya mulai dari diri saya sendiri ya Pak ya. Kalau saya datang pagi, saya memberi contoh minimal untuk kelas saya sendiri gitu. Saya menyambut murid-murid saya pagi, kemudian mengatur barisan. Soalnya kalau murid yang lain disambut guru yang lain, kadang beda semangatnya gitu kan. Jadi saya memulai dari kelas saya supaya teman-teman pun lihat perubahannya gitu kan. Jadi saya mulai dari kelas saya, menyambut pagi, saya datang lebih pagi gitu. Itu untuk komitmen awal ya Pak ya, mudah-mudahan bisa dipertahankan seperti itu. Mudah-mudahan amin, mudah-mudahan Bu Ulan ya. Semoga Bu Ulan bisa menjaga komitmennya dan bisa menjadi motivasi serta bisa mewujudkan apa yang Bu Ulan inginkan terhadap rekan-rekan guru lainnya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ulan. Saya yang terima kasih nih Pak sudah mengganggu waktunya untuk mengungkapkan luahan permasalahan ini. Sama-sama rekan Bu, kita wajib membantu. Mungkin ada rekan yang kesusahan, kita bantu. Mungkin berikutnya kita yang kesusahan mungkin seperti itu. Ya. Baik Bu Ulan, selamat siang Bu Ulan. Siang Pak, terima kasih banyak ya. Ya Bu Ulan, kita lanjutkan bergantian sekarang. Berapa menit tadi Pak ya? Cukup tak? Saya tak apa, tapi tak apa-apa, kita lanjut aja nanti. Tinggal direfleksi. Tinggal direfleksikan aja, karena mungkin ada sekitar 10 menitan ada. Baik, kita mulai ya Pak ya. Kita mulai Bu, mari. Giliran saya ya. Iya, saya yang jadi Ibu, saya yang jadi coachnya, saya jadi coach. Coachnya saya ya.
Assalamualaikum, selamat siang Bu Ulan. Maaf Selamat mengganggu waktunya hari ini. siang. Tidak, kebetulan lagi santai ini Pak. Ada apa nih? Ada yang mungkin ingin disampaikan? Begini Bu, saya ada sesuatu yang mau saya ceritakan sama Ibu. Saya minta juga nanti, saya membutuhkan solusi Bu di sini. Bagaimana untuk menghadapi masalah yang saya alami seperti itu Ibu. Saya Iya. berharap Ibu bisa membantu. Mudah-mudahan kita ini ya Pak ya, kita bersama-sama diskusi. Iya. Oke, jadi itu tujuan Pak ya, mau Ya, Pak. mendapatkan solusi nih dari permasalahan Pak Ridwan. Betul Bu. Kira-kira apa tuh masalahnya Pak? Begini Bu, beberapa hari yang lalu saya di supervisi oleh pengawas. Disupervisi oleh pengawas di dalam kelas sebagai evaluasi untuk evaluasi proses belajar mengajar saya di kelas Bu. Ternyata sesudah proses dilakukan saya dikritik oleh pengawas Bu. Ya. Iya. Bisa diceritakan Pak kondisinya seperti apa di kelas waktu itu sehingga Bapak mendapat kritikan atau teguran mungkin ya dari pengawas? Kritikan itu bermula Ibu pada media atau alat yang saya gunakan pada saat proses pembelajaran. Pengawas menanyakan kenapa saya tidak menggunakan buku teks dalam memberikan materi saat pembelajaran. Sejujurnya saya mengatakan kepada pengawas bahwa sumber dari pembelajaran saya itu banyak dari buku-buku yang ada di perpustakaan, kemudian video-video tertentu Ibu. Jadi dengan alasan saya yang seperti itu, pengawas tidak terima begitu Ibu. Oh iya saya paham. Iya. Jadi Bapak dengan kondisi Bapak mengajar tidak menggunakan buku teks sehingga pengawas mengkritik gitu Pak ya. Nah, jadi kalau boleh tahu sebelumnya nih Bapak teknik apa saja atau media apa saja yang digunakan selama ini gitu? Biasanya Bu, saya menggunakan media-media elektronik Bu, seperti penampilan video-video pembelajaran yang sifatnya nyata langsung ditampilkan kepada anak-anak seperti itu Bu, agar bisa menumbuhkan motivasi anak-anak gitu. Iya, udah bagus sekali Pak ya, sesuai kondisi saat ini ya serba digital. Lalu mengapa alasan Bapak apa nih kenapa tidak menggunakan buku teks? Alasan utama saya Bu, melalui penampilan video-video ini anak-anak lebih bersemangat dan lebih termotivasi dalam pembelajaran. Jadi itu alasan yang saya alasan utama saya mengapa saya menggunakan video-video pembelajaran kepada anak-anak seperti itu. Ya, bagus sekali Pak ya sudah berinovasi gitu ya. Lalu bagaimana nih hasil dari kegiatan pembelajaran tuh selama ini, selama Bapak menggunakan media yang Bapak pilih, hasilnya bagaimana? Memang sebagian berhasil Bu, tapi memang ada beberapa anak yang memang kurang maksimal dalam memahami materi yang saya berikan melalui video seperti itu. Iya, mungkin ya itu mungkin tadi ya pentingnya mengapa kita menggunakan sumber belajar buku ini ya, buku teks ya. Mungkin salah satunya karena mungkin karakteristik siswa yang berbeda tadi mungkin Pak ya. Jadi ada yang sudah bisa berhasil, ada yang belum gitu ya. Mungkin benar juga Bu, karena tidak semua anak-anak yang bisa menangkap pelajaran atau bersemangat menggunakan video pembelajaran, karena mungkin perbedaan di antara anak tadi kan sangat ini perbedaan di setiap anak itu pasti ada mungkin seperti itu ya. Iya. Jadi gimana Pak setelah bercerita? Gimana perasaan Bapak? Sedikit lega Ibu,
Cuma ada beberapa kekhawatiran saya mengenai pengawas tersebut. Yang saya khawatirkan bagaimana kalau seandainya pengawas itu bercerita ke kepala sekolah, melaporkan hasil supervisi, jadi saya harus bagaimana seperti itu. Jadi resahnya sudah berkurang sedikit lah ya, Sudah, Bu. tapi masih ada. bimbang nanti kalau dipanggil kepala Ya, sekolah gitu ya. seperti itu. Kalau menurut saya nih, kalau boleh berpendapat, ya Bapak persiapkan diri saja dari refleksi Bapak. Tapi saya yakin kok kepala sekolah pasti akan memberikan masukan atau tanggapan yang terbaik juga, gitu kan? Ya. Baik, dari permasalahan Bapak nih dan yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira apa rencana Bapak ke depannya? Sepertinya saya harus bertemu dengan kepala sekolah langsung, Ibu, menjelaskan apa menjadi alasan saya, kenapa saya menggunakan video, kemudian saya minta tanggapan dari kepala sekolah, mungkin beliau bisa membantu saya dalam menjelaskan ke pengawas. Baik, kalau untuk proses pembelajarannya bagaimana Pak untuk kedepannya nanti? Sepertinya saya memang harus menggunakan buku teks, Bu, karena pemahaman saya tadi tidak semua anak bisa memahami materi melalui video. Seperti itu. Iya, langkahnya sudah bagus sekali ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti lancar dalam merealisasikan rencana aksinya begitu Pak ya. Amin. Baik, bagaimana nih Pak? Sudah ada sedikit lega, sudah cerah ya? Syukur Bu, alhamdulillah. Sudah mulai bertambah semangat saya, dan rasa leganya pun masih ya bisa diinikan. Oke, jadi gimana nih Pak komitmen ke depannya nih supaya nanti penerapannya juga berhasil dan hasil belajar ke anak juga maksimal nih. Komitmen apa yang perlu dibangun kembali? Saya harus berpaku pada kurikulum seperti itu, dengan metode pembelajaran yang memang sudah ditetapkan oleh kurikulum dengan menggunakan buku teks tadi, seperti itu. Mungkin perlu dukungan atau arahan gitu Pak dari siapa? Saya harus lebih berkomunikasi lagi Bu, sepertinya dengan guru-guru senior gitu kan. Bagaimana caranya supaya bisa lebih efektif lagi pembelajaran dan bisa menarik perhatian anak-anak supaya dalam pembelajaran nanti anak bisa fokus dan bisa bersemangat, walaupun tadi masih setiap anak itu memiliki berbeda-beda dalam memahami materi Bu. Iya. Seperti itu. Mantap rencananya Pak ya, mudah-mudahan nanti ke depannya berhasil sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan sepertinya waktu saya sudah sangat mendesak nih Pak. Mudah-mudahan nanti itulah harapan kita ya. Kira-kira dalam jangka waktu berapa lama nih Bapak akan merealisasikan rencana aksinya nih? Perkiraan saya Bu, dalam jangka 1 bulan ini saya harus menyesuaikan diri menggunakan buku teks dalam pembelajarannya. Baik, Jadi 1 bulan. Iya, 1 bulan. Bisa saya kolaborasikan tadi Ibu, buku teks tetap digunakan, tetap berpandu pada kurikulum, tetapi diselingi dengan video-video yang bisa membantu anak memahami materi yang ada di buku teks tersebut. Iya, keren sekali Pak, berdiferensiasi jadinya. Baik, kita jumpa lagi nanti Pak bulan depan ya, saya akan menanyakan kembali nih perkembangannya bagaimana. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Baik, sama-sama Pak Ridwan. Maaf sudah memakan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah yang saya alami di saat supervisi Bu. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira macam mana perasaannya Bulan? Harus lebih fokus sih Pak. Memang fokus dari jawaban itu, jadi kita gali lagi tadi jawab apa gitu kan, kita telusuri lagi dari jawaban itu gitu. Memang harus fokus.